Selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kita masih ketemu minggu ini juga di ibadah kita daring seperti biasa ya adik-adik ya. Dan pembawa firman kita minggu ini dibawakan oleh Pak Mujiono. Ya adik-adik, tetap khusyuk, tetap membuka Alkitab, tetap mengikuti ibadah kita ini dengan baik ya adik-adik ya. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan juga Bapa untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati Pak Mujiono di dalam menyampaikan firman-Mu nanti kepada kami dan adik-adik Bapa, agar firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan adik-adik dan kami. Ya Bapa di surga, ya Tuhan. Dan kiranya kebaktian ini Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, agar hikmat marifat-Mu lah yang terjadi dan keberkenanan-Mu lah yang terjadi di dalam ibadah kami ini yang kami lakukan secara daring ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Mazmur 66 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Demikian. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu
Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat semua ya? Baik, kita akan membaca, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Kami akan mendengar firman, kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua dengan kebenaran, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pergia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik sekalian, pada hari Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus ya, ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Itu terjadi 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, peristiwa ini sangat penting adik-adik sekalian. Mengapa? Karena hari Pentakosta adalah hari permulaan berdirinya gereja yang sekarang ada di seluruh dunia. Hari ke-50 dalam kalender Yahudi juga pada waktu itu dirayakan Pentakosta, yaitu hari syukur atas panen yang mereka terima sebagai berkat yang dari Tuhan. Mereka memperingatinya setiap tahun. Dan orang-orang Yahudi yang sudah tercerai ke berbagai negara di dunia, biasanya mereka kembali ke Palestina, kembali ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi mereka datang dari berbagai-bagai daerah, mereka membawa bekal untuk beberapa waktu lamanya, dan mereka merayakan dengan sukacita
dengan orang-orang lain, baik penganut agama Yahudi maupun orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai belahan dunia. Nah, pada waktu itu juga yang menarik ialah bahwa Tuhan Yesus Kristus memenuhi janjinya. Tuhan Yesus berjanji bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi turunnya Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini merupakan kegenapan janji dari Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Nah, dalam pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di satu rumah, mereka sehati sepikir, mereka bersekutu, mereka berdoa. Dan pada saat itu, Roh Kudus curahkan atas mereka. Nah, tanda-tandanya menarik. Mereka ada suatu bunyi yang keras, seperti bunyi angin yang sangat hebat. Lalu ada lidah-lidah seperti nyala api turun di atas kepala murid-murid. Kemudian mereka berkata-kata menurut bahasa-bahasa yang diajarkan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Kita melihat di situ setidak-tidaknya 12 tempat atau 12 daerah asal dari orang-orang yang datang ke Yerusalem. Dan mereka semua mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu berbicara dalam bahasa yang mereka biasa pakai di kampung halaman mereka. Dan mereka heran, loh, bukankah orang-orang yang berbicara itu orang-orang Galilea? Kok mereka ngomong dalam bahasa Roma, bahasa Arab, bahasa Media, bahasa Pamfilia, bahasa yang mereka pakai di daerah asal mereka masing-masing. Dan ini yang menarik, adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan bermacam-macam bahasa. Tadi saya sebutkan sekurang-kurangnya 12 macam bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang berkerumun di Yerusalem pada waktu itu, dan bahasa-bahasa daerah mereka dipakai oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan ini, perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, apakah perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah kepada manusia? Yaitu penyelamatan oleh Allah kepada orang-orang yang berdosa dengan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Hubungan yang tadinya rusak antara Allah dengan manusia dipulihkan oleh karya Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan itu yang disampaikan, ya. Itu yang disampaikan, itu yang diberitakan dengan berbagai-bagai bahasa. Tapi beritanya yang satu. Perbuatan Allah yang besar yang dilakukan melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kita berbeda-beda juga, ya. Kita di gereja kita berbeda-beda. Kita orang dari suku Manado, ada dari suku Ambon, ada dari suku Timor, dari suku Jawa, dari suku Batak, dari Karo, ya, dari Nias, dari mana lagi? Dari Mandailing, orang Sunda juga ada, dari suku Chinese juga ada. Jadi kita bermacam-macam, beragam-ragam. Kita berbahasa daerah juga dengan bahasa yang berbeda-beda juga, ya, satu sama lain. Tetapi ini yang penting harus kita lakukan. Walaupun kita berbeda-beda,
kita harus menyampaikan satu suara yang sama, yaitu suara tentang perbuatan Allah, kebaikan Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari hukuman dosa dan maut. Ya, hukuman yang sangat mengerikan itu melalui pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menjadi manusia, untuk melayani, untuk menderita, untuk berkorban, bahkan mati di kayu salib. Bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, bukan karena dosanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Karena mau menebus dosa-dosa kita. Karena mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena mau menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan maut. Sehingga ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Kita tidak dihukum oleh Allah. Kita masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah. Nah, kita harus bersyukur ya. Kita bersuka cita. Di hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Lalu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Untuk apa tujuannya? Untuk memampukan kita supaya kita bisa memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Allah. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang baik. Tidak mungkin perbuatan yang tidak baik. Dengan kata-kata yang baik ya, tidak mungkin kata-kata yang tidak baik. Jadi Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apakah kita selalu mendapatkan tanggapan yang menyenangkan, yang baik kalau kita melakukan kebaikan? Nah, belum tentu ya. Bacaan kita tadi, kita tahu bahwa ada orang-orang yang mencibir, ya, ada orang-orang yang menyindir, ada orang-orang yang menyalahpahami, ada orang-orang yang tidak selalu menanggapi dengan positif. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak menanggapi secara positif, apakah kita lalu berhenti berbuat baik? Tidak, kita berbuat baik terus. Kita melakukan kebaikan terus. Kita berkata-kata yang baik terus. Kita tidak boleh membalas kata-kata jahat dengan yang jahat. Tidak boleh. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, diam di dalam hati kita, untuk menolong kita, supaya kita bisa berbuat baik. Dalam situasi apapun. Dalam situasi yang menyenangkan, maupun situasi yang tidak menyenangkan, kita terus berbuat baik. Baik, jadi pada hari Pentakosta ini, ingat bahwa Tuhan Yesus memberikan janjinya untuk memberikan Roh Kudus pada kita, dan Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Ini kabar baik. Roh Kudus membantu kita, menguatkan kita, memberi semangat kepada kita, memberikan hikmat kepada kita, supaya kita memberitakan perbuatan baik yang dari Allah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nah, adik-adik, tolong dicatat ya, ada ayat hafalan nih. Ayat hafalan dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya, ini ayat hafalannya. Saya akan membaca ya untuk adik-adik ya. Begini kata firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini hafalannya adik-adik. Nanti minggu depan kakak layan akan bertanya siapa yang sudah bisa menghafal.
nanti kalian bisa merekam video lalu dikirimkan kepada kakak layan, ya, bahwa kalian sudah bisa menghafal ayat-ayat ini, ya, ayat ini tadi, ya, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Tuhan memberkati sekolah kalian. Tuhan memberkati orang tua kalian juga semuanya. Supaya dalam situasi pandemi ini kita belum bisa beraktivitas secara luasa, Tuhan tetap melindungi kita sekalian. Ya, demikian Tuhan memberkati. Salam. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami secara khusus berdoa ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, penyertaan-Mu pada kami dan adik-adik. Semua adik-adik layan kami dimanapun berada Bapa. Engkau menyertai mereka, Engkau menguatkan mereka dari setiap rintangan-rintangan dan permasalahan-permasalahan hidup mereka Tuhan. Kami bersyukur akan pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan berkat-Mu pada adik-adik kami ya Bapa di surga. Di dalam doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati bangsa kami ini Bapa, agar dijauhkan dari segala niat orang yang buruk untuk memecah belah bangsa ini, menghancurkan bangsa ini, dan mereka mengambil keuntungan dari kehancuran bangsa ini Bapa di surga. Kami percaya bangsa ini ada hingga saat ini semua karena izin-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu Bapa. Kau berkati pemimpin kami mulai dari presiden, terus sampai kepada gubernur, terus sampai kepada wali kota, sampai ke perangkat paling rendah lurah kami ya Bapa. Terkhusus buat kota kami, kota Medan Tuhan. Engkau berkati kota kami di mana kami berada ini Bapa, agar selalu terjadi kedamaian dan kemakmuran di dalam kota kami ya Tuhan, di mana kami berada Bapa di surga. Berkati pemimpin-pemimpin kami agar takut akan Engkau ya Tuhan. Hikmat marifat-Mu lah menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, terkhusus gereja GPIB Immanuel Medan ya Bapa di surga. Ya Tuhan, Engkau memberkati gereja kami ini Bapa, agar semua pelayanan-pelayanan gereja kami ini Tuhan berdampak bagi lingkungan sekitar kami Tuhan, berdampak bahkan sampai daerah kota kami, kota Medan juga Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan jalan dan Engkau memberikan tempat yang baik untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik dan juga pelayanan yang baik Kau berikan bagi gereja kami, GPIB, terkhusus GPIB Immanuel ya Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta kami, Kau berkati para majelis, Kau berkati para pelayan-pelayan dan pengurus Tuhan, agar semua pelayanan-pelayanan kami bisa sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan Engkau diagungkan, dan Engkau dimuliakan ya Bapa di surga. Berikanlah kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, dan Engkau menyelidiki setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam hati mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua dan wali-wali adik-adik kami Tuhan. Masa-masa saat ini adalah masa-masa sulit di mana pandemi terus menimpa kami Bapa di surga. Dampaknya sampai juga kepada perekonomian dan juga kehidupan sosial ya Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkaulah andalan kami. Engkaulah tempat kami mengadu
dan memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil, Bapa. Engkau memberkati kedua orang tua adik-adik kami dan wali-wali adik-adik kami di dalam usaha dan pekerjaan mereka, agar mereka terus diberkati, agar mereka terus mendapatkan kemudahan dan kebaikan-kebaikan dalam mereka bekerja dan berusaha, Tuhan. Engkau juga memberikan orang tua adik-adik kami dan wali-wali adik kami hikmat marifat di dalam membimbing adik-adik pelayan kami di rumah, Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua dan wali adik-adik kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Begitu juga dengan adik-adik kami, adik-adik klien kami di PT GPIB Immanuel Medan ini, Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam permasalahan mereka, Engkau kiranya memberkati dan menuntun jalan mereka, agar mereka selalu mencari kehendak-Mu, Tuhan. Mereka mencari solusi dan mereka mencari kekuatan dan perlindungan hanya kepadamu, Bapa di surga. Berikan mereka roh untuk selalu takut akan Engkau dan selalu rindu kepada Engkau, Tuhan. Agar dimanapun adik-adik kami berada, mereka selalu berdoa, mereka selalu membaca firman Tuhan. Agar setiap permasalahan dan dalam kehidupan adik-adik kami ditolong oleh Engkau saja selalu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur bagi kami. Ya Bapa, ampunilah kesalahan dosa kami, apa yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Hanya inilah dan Anak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, suka sorga yang bakal. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu berkat PT pada hari ini.
Sekali lagi, dan ayat hafalan tadi ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan ingatlah, Roh Kudus diberikan kepada kita oleh Allah Bapa, supaya Roh Kudus membantu kita, menolong kita, membuat kita bersemangat, membuat kita berhikmat, membuat kita rajin, membuat kita bisa melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Dan mari sekali lagi arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekian adik-adik, selamat pagi. Ibadah kita sudah berakhir. Tuhan memberkati kita semua. Salam.